Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan insya Allah membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lalu pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman pada saat ini. Baiklah, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan paragraf. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Andika, NIM 2004025000012, Fakultas Ilmu Pendidikan UNM. Perkenalkan, nama saya Anugrah dari kelas 02 dengan NIM 2004025020008. Perkenalkan, nama saya Yuli Andriani dengan NIM 2004025020016, kelas 02. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sebuah paragraf. Paragraf merupakan sebuah himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dan paragraf merupakan sebuah kesatuan pikiran yang lebih tinggi dari sebuah kalimat atau lebih luas dari sebuah kalimat. Kemudian, sebuah gagasan akan menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan yang akan menampilkan pokok pikiran secara lebih terarah. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang yang dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya. 1. Kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. 2. Kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. 3. Kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Ada 10 metode pengembangan paragraf yang sering ditemukan dalam berbagai karangan. 1. Sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memberikan seseorang, sebuah ruang, suasana, sebuah benda atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati pembaca. 2. Contoh. Sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam sebuah narasi atau deskripsi yang kuat, misalnya. 3. Klimaks dan antiklimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang beransur-ansur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang antiklimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya. Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya, diikuti oleh kalimat-kalimat yang beransur-ansur berkurang kepentingannya. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. 4. Definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan.
Jenis tulisan dalam paragraf seperti ini adalah eksposisi. 5. Klasifikasi. Berbeda dari analis atau uraian, pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Dengan demikian, hubungan di antara berbagai hal itu menjadi jelas. Paragraf dengan mengembangkan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. 6. Perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam perkembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari dua hal atau diungkapkan dan diuraikan diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbandingan dan pertentangan itu dilakukan berdasarkan tolok ukur yang sama. Pengembangan paragraf itu merupakan sebuah cara agar pembaca sampai pada satu penilaian yang relatif sama mengenai dua hal atau lebih. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah jenis tulisan eksposisi. Yang ketujuh adalah analogi. Dalam pengembangan paragraf yang analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori atau bahkan dari satu kelas yang berbeda ataupun sama. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Kemudian yang kedelapan adalah sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. Kemudian yang kesembilan adalah proses. Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi, dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan yang menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan suatu peristiwa. Pengembangan paragraf ini juga dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan sesuatu ke unsur-unsur yang membangunnya, agar pembaca dapat lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian, jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan paragraf ini adalah eksposisi. Kemudian, yang ke-10 adalah umum khusus dan khusus umum. Nah, ini yang paling menarik sekali. Kedua cara ini mengembangkan paragraf ini dengan menggunakan cara yang paling umum digunakan. Dalam pengembangan khusus umum, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di bagian awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, pengembangan paragraf ini disebut sebagai pengembangan paragraf deduktif. Pembagian dalam paragraf. Untuk mengetahui jenis-jenis paragraf, maka kita dapat menggunakan 3 aspek, yaitu 1. Berdasarkan fungsinya. Dalam karangan, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu A. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan berfungsi sebagai pembuka atau pengantar pokok pembicaraan untuk sampai kepada masalah yang diuraikan dalam karangan paragraf. Paragraf jenis ini harus mampu mengundang minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui seluruh isi uraian. B. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf-paragraf yang berfungsi mengemukakan inti persoalan, juga memberi ilustrasi atau contoh. Semua masalah yang akan diuraikan dimuat dalam paragraf-paragraf ini yang secara teknis ditempatkan di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup.
Dengan demikian, paragraf ini berisikan pembahasan inti persoalan yang dikemukakan. C. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berada pada bagian akhir tulisan yang berisikan simpulan dari semua uraian sebelumnya, dengan fungsinya sebagai penutup. Paragraf ini sering merupakan pernyataan atau penegasan kembali mengenai masalah-masalah yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Kalimat-kalimat yang menyusunnya diusahakan dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Seperti halnya paragraf pembuka, paragraf ini tidak boleh terlalu banyak atau terlalu panjang. 2. Berdasarkan posisi kalimat utama. Berdasarkan dari posisi kalimat utama, maka paragraf ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu A. Paragraf dedukatif. Kalimat utama yang ditempatkan pada bagian awal paragraf akan membentuk paragraf dedukatif, yaitu cara penguraian yang menyajikan pokok permasalahan lebih dahulu, lalu menyusul uraian terinci mengenai ide pokok, atau mengikuti urutan umum khusus. B. Paragraf induktif. Kalimat utama yang ditempatkan pada bagian akhir akan membentuk paragraf induktif, yaitu cara penguraian yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu kemudian diakhiri dengan pokok pembicaraan, mengikuti uraian khusus umum. C. Paragraf deduktif induktif. Kalimat utama yang ditempatkan di bagian awal dan bagian akhir akan membentuk paragraf deduktif induktif atau campuran. Kalimat pada bagian akhir lebih bersifat mengulang atau menegaskan kembali gagasan utama pada bagian awal. Cara penguraiannya dimulai dengan pernyataan yang umum, kemudian diperjelas dengan yang khusus, lalu kembali yang umum. Kesatuan di dalam paragraf. Sebuah paragraf harus memiliki kesatuan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika semua kalimat pendukung hanya mendukung satu gagasan tunggal. Jika ada kalimat pendukung yang tidak berkaitan dengan topik, maka kalimat itu disebut kalimat sumbang dan paragraf tidak memiliki kesatuan. Paragraf harus memiliki satu gagasan pengait di dalam kalimat topiknya. Jika tidak, paragraf akan kehilangan fokus. Kalimat pendukung harus mendukung atau menjelaskan gagasan pengait dengan memberikan contoh, detail, langkah-langkah, atau definisi. Jika tidak, paragraf tidak akan membahas satu gagasan tunggal. Kalimat penyimpul harus menyatakan kembali gagasan di dalam kalimat topik. Jika tidak, gagasan pokok atau tidak jelas.